Teman-teman sekalian, dakwah wa tabligh kita itu bukan berdasarkan kepintaran, bukan berdasarkan kecerdasan, bukan berdasarkan kekayaan ataupun jabatan, pangkat dan kedudukan. Juga bukan berdasarkan bangsa, keturunan, ataupun bahasa, tidak. Sama sekali bukan. Betul-betul usaha ini berdasarkan pengorbanan dan ketaatan. Orang-orang yang maju justru yang bisa menerima usaha dakwah ini apa adanya. Dan mereka siap taat. Tidak membanding-bandingkan dengan kecerdasan mereka, dengan kepintaran mereka. Tidak mengada-ngada. Mengikuti apa yang sudah ditunjukkan, diarahkan oleh orang-orang tua dalam usaha dakwah tabligh ini. Mengapa Allah pilih orang-orang mewah yang secara duniawi sangat terbelakang sekali? Baik dari sisi pendidikan, dari sisi budaya, dari sisi duniawi, kekayaan dan sebagainya, mereka sangat terbelakang. Tapi Allah pilih. Sehingga Haji Abdul Wahab Sahab, rahmatullah alaih, beliau selalu katakan, saya sudah pergi ke 155 negara. Tapi saya selalu katakan, kalau kalian mau belajar dakwah, pergilah ke Mewat. Pergilah ke Mewat. Amerika terbuka, jamaah-jamaah yang pertama kali dikirim ke sana, orang Mewat. Eropa, orang Mewat. Mereka dengan kebodohan mereka, dengan keterbelakangan mereka, dengan kemiskinan mereka, mereka membuka dunia. Maka mereka banyak yang berkorban. Mereka tidak mengerti. Begini tidak mengerti. Duniawi itu mereka tidak ngerti. Ada yang tidak paham bagaimana cara mematikan kipas angin. Ada kisah satu rombongan Mewat pergi ke Eropa. Kemudian oleh mahasiswa-mahasiswa, mereka datang ke satu universitas. Oleh mahasiswa itu mereka dibully, dimasukkan ke dalam kamar. Kemudian di musim dingin ketika itu dinyalakan kipas angin dengan keras sekali. Dan mereka tidak bisa mematikan. Padahal on-off-nya ada di dalam situ. Mereka tidak tahu bagaimana cara mematikannya. Mereka diam dan hanya berzikir saja. Tapi dengan sebab itu akhirnya mereka menjadi sebab hidayah. Begitulah. Maka dikatakan oleh Maulana Umar ketika di Raiwin, beliau katakan, usaha ini justru maju oleh orang-orang yang merasa tidak mampu. Orang-orang yang merasa saya ini nggak bisa apa-apa. Orang-orang yang merasa terbelakang. Orang-orang yang merasa bodoh dalam usaha dakwah ini. Nggak ngerti apa-apa. Justru dakwah ini maju oleh mereka. Disebutkan mereka. Dengan rasa keterbatasan, rasa kekurangan, rasa tidak mampuan itulah Allah majukan kerja dakwah ini. Memang banyak kekurangan. Sebagaimana sahabat. Berapa banyak sahabat yang bisa menghitung. Mereka nggak ngerti 100 tuh berapa, 1000 tuh berapa. Ngitung tuh hanya sampai angka 8, angka 10, 9. Nggak ngerti selanjutnya tuh berapa, yang namanya 11, 21, 13, 25, dan sebagainya mereka nggak paham. Mereka katakan 10, 100, 10, 10, itu berapa? Nah, mereka nggak paham. Tapi Allah majukan agama dengan sebab mereka. Justru Maulana Ilyas katakan kepada satu orang yang ulama yang ditazkir oleh beliau, kalau engkau ikut usaha dakwah dalam keadaan ketika masih muda, masih kuat, mampu dan sebagainya, justru sudah tertolak oleh Allah SWT.
Tapi ketika engkau merasa saya tidak mampu, saya meminta bimbingan Allah saja, saya mengharap arahan saja, betul-betul Allah terima. Memang susah, menafikan diri itu susah. Tapi di situ kuncinya. Di situ kuncinya. Orang-orang terbaik justru dari merasa Rabbana Dolamna anfusana. Ya Allah, aku telah zalimi. Ya. Zalamtu nafsi. Aku telah zalimi diriku. Orang yang merasa saya ini pendosa. Saya ini berhajat kepada agama. Berhajat kepada hidayah. Berhajat kepada arahan. Berhajat kepada bimbingan. Orang seperti itulah yang Allah pilih. Sehingga dia mau tunduk, mau nurut, mau manut, mau ikut apa saja. Selama itu kebaikan. Selama itu kebaikan. Itulah hebatnya Musa dakwah. Masya ada ceritakan satu orang. Hadraji Maulana Inamul Hasan itu, beliau katakan, kalau kamu mau belajar keyakinan di Nizamuddin ketika itu, belajarlah sama Meji Azmat, namanya Meji Azmat Mewati. Karena beliau sudah 40 kali keluar 1 tahun. 40 kali keluar 1 tahun. Bayangkan. Dan beliau itu kalau cerita tentang Allah, Allahu Akbar. Seperti kita betul-betul berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya biasa. Orang tua. Masya Allah. Orang desa. Nggak ngerti apa-apa. Namanya Meji Azmat. Tapi kalau beliau cerita tentang Allah, Allahu Akbar. Sama. Sebagaimana Haji Abdul Wahab Sab. Kalau beliau cerita tentang Allah, Allahu Akbar. Maulana Yusuf rahmatullah alaih, kalau beliau cerita tentang Allah saja, akan banyak orang berlarian ke hutan dan mereka menangis meraung-raung bertobat atas dirinya. Itu kedahsyatan daripada orang-orang yang mereka tidak memiliki apapun, tapi keyakinan mereka pada Allah, kebergantungan kepada mereka pada Allah. Itulah yang berbicara itu. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan titel, bukan gelar. Bukan berapa lama pendidikan, tidak. Tapi pengorbanan. Sehingga meresap ke dalam hati. Masuk ke dalam hati. Dan sulit untuk digambarkan. Bagaimana keyakinan itu kalau sudah masuk ke dalam hati. Itulah kita belajar kepada orang-orang tua kita. Kita hanya sebatas teori dan teori. Tapi bukti fakta dalam kehidupan masih jauh dari apa yang diinginkan.